Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di hari ini adalah melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pendidikan anak. Suami istri yang berumah tangga ketika mereka dikaruniakan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar, kenikmatan yang diidam-idamkan dan diinginkan, kenikmatan yang dicita-citakan oleh setiap suami istri dalam berumah tangga. Maka kita yang diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menyadari bahwa anak keturunan kita adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amanah ini tentunya harus kita jaga dengan baik. Seorang mukmin adalah orang yang senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Mu'minun, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di awal surat, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung
telah sukses orang-orang yang beriman. Lalu kenapa orang-orang yang beriman itu bisa sukses? Kenapa orang-orang yang beriman itu beruntung? Ternyata salah satu sebabnya orang-orang yang beriman itu sukses dan beruntung Allah katakan di ayat yang ke-8 dari surat Al-Mu'minun tersebut. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman itu mereka sejatinya adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan amanah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan janji. Maka karena sebab atau ini merupakan salah satu sebab kenapa orang-orang yang beriman itu mereka mendapatkan kesuksesan, meraih keberuntungan. Ternyata karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan amanah dan menunaikan janji-janji mereka. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk menjaga amanah Allah berupa anak keturunan yang dianugerahkan kepada mereka. Setiap orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, membimbing anak-anaknya kepada jalan yang benar, menasihati mereka. Karena mendidik anak keturunan kita, membimbing mereka kepada jalan yang benar, ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Allah menyuruh kepada setiap mukmin, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita tentunya sebagai seorang mukmin terpanggil dengan panggilan Allah ini, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, peliharalah dirimu, jagalah dirimu. Yaitu hendaknya kita memulai dari diri sendiri dulu. Wa ahlikum, lalu kemudian keluarga kita. Kita berusaha untuk memelihara diri kita, menjaga diri kita. Kita mulai dari situ. Lalu kemudian berikutnya kepada siapa? Keluarga kita. Wa ahlikum. Dan siapa itu keluarga kita? Keluarga kita adalah istri kita. Keluarga kita adalah anak-anak kita. Mereka adalah keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman untuk itu. Qu anfusakum wa ahlikum, peliharalah dirimu dan keluarga. Dari apa kita harus memelihara diri kita? Dari apa kita harus memelihara keluarga kita? Menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka menjaga diri dan juga menjaga keluarga dari api neraka tentunya adalah dengan cara kita membimbing diri kita dan keluarga kita dengan ilmu agama. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, ada sebuah perkataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang ayat ini, maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum. Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka?
Alimu, ajarkan ilmu kepada mereka, bimbing mereka, didik mereka dengan ilmu agama. Tanamkan kepada mereka nilai-nilai Islam, sehingga mereka hidup dengan bimbingan ilmu agama. Ucapan mereka terjaga, tingkah laku mereka terjaga, muamalah mereka terjaga dengan apa? Bimbingan ilmu agama. Alimu, ajarkan ilmu kepada mereka, bimbing mereka dengan ilmu agama, didiklah keilmuan mereka, wa'adibuhum, dan juga didiklah akhlak mereka. Maka amanah dididik putra putri kita ini semakin ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang terkenal. Dan mungkin kita sering dengar hadis ini. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Ketahuilah bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin. Suami dalam rumah tangga adalah pemimpin bagi istrinya dan juga anak-anaknya. Dia adalah imam dalam rumah tangga. Begitu juga istri, dia adalah pemimpin di rumahnya. Ketika suami sedang beraktivitas di luar rumah, maka istri yang mengurus rumah tersebut, dia membimbing dan mendidik anak-anaknya. Dia menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kita menjadi suami, itu akan dimintai pertanggungjawaban yang Allah pada hari ini. Kita menjadi istri, akan dimintai pertanggungjawaban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanggung jawab mendidik anak, membimbing mereka kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan tugas yang mudah. Ini tidak gampang dan butuh perjuangan yang panjang. Bukan hanya sekedar 1 tahun atau 2 tahun. Tidak, tetapi perjuangan kita di dalam mendidik putra putri kita agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kita harapkan. Apa harapan Bapak Ibu dari anak-anaknya? Apa harapannya? Apakah Bapak Ibu berharap anak-anaknya sukses di dunia saja? Mungkin ada orang tua yang mengharap itu. Pengen anaknya nanti ketika sudah dewasa jadi dokter. Gitu. Ada orang tua yang pengen anaknya nanti ketika sudah dewasa jadi astronot. Itu kan dulu begitu. Jadi pilot. Ya kan? Jadi apa? Tapi yang paling diharapkan oleh orang tua yang beriman bukan itu. Yang paling diharapkan oleh orang tua yang beriman dari anak-anaknya adalah mereka ingin melihat, mereka ingin merasakan anak-anak mereka tumbuh menjadi seperti apa? Anak-anak yang saleh dan saleh. Dan tidak ada perkara yang bisa membentuk anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan saleh kecuali dengan ilmu agama, kecuali dengan Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Jadi sudah disampaikan di sesi yang pertama bahwa Al-Quran adalah sebaik-baiknya warisan buat anak kita. Bahkan Al-Quran juga adalah sebaik-baiknya pegangan hidup buat kita sebagai orang tua. Dan dia adalah warisan yang terbaik buat anak kita. Karena kita berharap anak kita itu mereka bermanfaat buat kita. Bukankah kita sering mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW
Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal mereka kecuali tiga. Salah satunya apa? Anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena cuma anak saleh saudara yang ingat kepada orang tuanya ketika mereka sudah meninggal dunia. Mereka anak-anak yang soleh itu akan terus berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Maka mereka adalah sebaik-baiknya peninggalan kita sebagai orang tua. Itu yang kita inginkan. Nah, yang membentuk anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah tentunya dengan ilmu agama. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ini adalah pengingat. Hadis yang kita sebutkan tadi adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengingat buat kita semua bahwa pertanggungjawaban itu akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amanah-amanah yang dititipkan kepada kita. Bahkan sebagian ulama berpesan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yas'alul walidu an waladihi yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang bapak tentang anaknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang bapak, kepada seorang ayah tentang anaknya. Qabla an yas'alal walad an walidihi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada anak tentang baktinya kepada orang tuanya. Jadi hubungan antara anak bapak dengan anak yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kata para ulama adalah orang tua itu. Tentang bagaimana orang tua itu menjalankan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Tentang bagaimana dia menjalankan amanah tersebut. Bagaimana dia membimbing dan menunjukkan anak-anaknya, mendidik mereka dari mereka masih kecil sampai dewasa. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adib ibnaka fa innaka mas'ulun 'an waladika. Didiklah anak-anakmu kepada Allah. Bimbing mereka. Ajarkan kebenaran, tunjuki jalan yang benar kepada mereka. Kenapa? Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anakmu nanti. Mada tahu wa mada tahu, apa yang kau ajarkan tentang adab yang baik pada mereka, ya, apa yang kau tanamkan kepada anak-anakmu, ilmu apa yang telah kamu ajarkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan itu pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, segenap orang tua murid SDT Mutiara Islam Jemsi yang dirahmati Allah, serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah, mendidik anak ini adalah tanggung jawab yang besar. Ini tidak mudah, butuh perjuangan panjang. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Tantangan berupa syubhat-syubhat yang merusak dan syahwat-syahwat yang melalaikan. Kita hidup di zaman yang sepertinya ilmu agama itu dianggap sepele. Kita hidup di zaman yang ilmu agama itu dianggap tidak penting. Kita hidup di zaman seperti itu. Akan tetapi tentunya di sana ada orang-orang yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena
mendidik anak ini adalah merupakan amanah yang besar dan tanggung jawab yang berat, butuh perjuangan yang panjang. Maka tentunya kita tidak boleh bersandar kepada kemampuan diri kita saja. Kita tidak boleh hanya bersandar kepada kemampuan manusia, sebagaimana orang tua bekerja sama dengan sekolah di dalam pendidikan anak-anak mereka. Tapi kita bukan hanya bersandar kepada kemampuan itu. Kita tidak hanya mengandalkan usaha itu. Ada yang lebih penting, ada yang lebih utama dari itu, yaitu hendaknya kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan pendidikan dan bimbingan kepada anak ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita ingat tentang bagaimana perkataannya orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'min ayat yang ke-44. Apa perkataan orang-orang mukmin sejati? Mereka berkata, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Surat Al-Mu'min ayat 45. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku menyerahkan, aku serahkan semua urusanku kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mereka berjuang, berusaha, dan diwujud daripada perjuangan serta usaha mereka, maka mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku, semua dan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Memang betul, kita menyerahkan urusan kita bukan hanya pada urusan pendidikan anak saja. Semua urusan hidup ini hendaknya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita berjuang, berusaha keras untuk mewujudkan segala manfaat yang kita inginkan, dan agar kita terhindar dari segala mudarat yang kita takuti, maka kemudian pada akhirnya di ujung usaha kita tersebut, kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting dalam keimanan seorang mukmin, yaitu hendaknya mereka menggantungkan semua urusan mereka dan menyerahkan semua urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah perkataan ucapan seorang mukmin yang hakiki, yaitu hendaknya mereka melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah di antara bentuk keimanan yang kuat dari seorang hamba, yaitu ketika dia senantiasa menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Ya, sekuat apapun manusia, maka dia tetaplah seorang hamba yang lemah. Sekuat apapun. Dan pada akhirnya manusia itu akan lemah. Walaupun dia merasa kuat, pada akhirnya dia akan lemah. Ketika misalnya seorang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masa tua, apakah dia akan tetap terus kuat seperti masa mudanya? Tentu tidak. Mungkin kita merasakan itu zaman itu. Dulu waktu masih muda, ya, kita namanya aja kuat, main kesana kemari,
pergi ke sana kemari gitu. Aktivitas apa aja kita lakukan, olahraga apa aja kita kerjain. Dulu masih muda mungkin kita kalau main bola 1 jam 2 jam kuat. Sekarang main bola setengah jam aja betul rasanya udah kayak ngeprek. Betul kayak udah mau copot. Betul ya. Sekuat apapun manusia, dia adalah makhluk. Maka kita seorang melihat ini butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat kita bersandar. Karena ini urusan besar dalam pendidikan anak. Ini adalah urusan yang penting, bukan urusan yang kecil, bukan urusan yang remeh. Maka ingatlah firman Allah tadi, wa ufawwidul amri ila Allah. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pendidikan anak? Tentu bisa ada alasan. Yang pertama, kenapa kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pendidikan anak kita? Yang pertama, kita harus ingat, hidayah itu milik Allah. Cuma Allah yang punya kehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun derajatnya seorang hamba, maka dia tidak akan pernah mampu untuk apa? Memberikan hidayah kepada yang dia cintai, kepada orang yang dia sukai. Tidak akan pernah bisa. Dan kita semua butuh hidayah, baik kita sebagai orang tua, apalagi anak-anak kita. Mereka butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama hidayah itu taufik. Ini sangat dibutuhkan oleh seorang hamba yang beriman. Hidayah itu taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang benar, diberikan keistiqomahan di atas ini butuh. Dan hidayah sekali lagi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yahdi man yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja dia adalah orang yang hebat, manusia terbaik, yang surga itu pintunya tidak akan dibuka kecuali ketika Rasulullah SAW sampai di sana. Rasul yang sehebat itu saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia sayangi. Tidak bisa. Kepada siapa? Abu Thalib. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Tidak bisa. Siapa bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita sayangi? Siapa dia? Nabi saja tidak mampu, apalagi kita cuma orang Chelsea. Gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita sayangi. Tidak akan bisa. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia. Oleh karena itu kita butuh kepada Allah dalam mendidik anak-anak kita, membimbing mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena orang tua itu lemah, terutama dalam apa? Pengawasan terhadap anak-anak. Kita itu
nggak bisa selalu membersamai anak-anak kita, entah karena kesibukan kita sebagai orang tua, di mana seorang bapak sibuk bekerja, gitu ya, sibuk bekerja Pak. Setiap hari dari Senin sampai ke Senin lagi, ada begitu, nggak ada waktu off-nya. Tiap hari kerja. Bahkan ada orang tua yang pergi kerja dan masih gelap pulang udah gelap. Pergi sebelum subuh pulang ada sisa. Pergi anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Benar gak? Ada begitu. Bapaknya sibuk bekerja, nyari rezeki, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya sibuk pilates. Habis nanti anak-anak nge-gym. Habis nanti anak-anak sekolah Zumba. Zumba pakai musik. Mumpung anak sekolah perlu diurusin pembantu. Anak kayak tadi. Insya Allah kalau diurusin ngaji, bukan Zumba. Masya Allah. Mudah-mudahan begitu ya ibu-ibu ya. Kita itu waktu membersamai anak itu nggak bisa 24 jam kita selalu mengawasi putra putri kita, nggak bisa. Maka kita butuh Allah untuk selalu mengawasi putra putri kita dengan cara kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita titipkan putra putri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilibatkan Allah. Dilibatkan Allah. Ya. Ini yang kedua. Kenapa kita butuh untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik atau dalam pendidikan putra putri kita? Kita ini adalah orang tua yang lemah. Lemah itu macam-macam. Ada orang tua yang lemah imannya, ada orang tua yang lemah ibadahnya, ada orang tua yang lemah agamanya, macam-macam. Ya. Maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi putra putri kita. Ya. Yang ketiga, kenapa kita butuh untuk melibatkan Allah dalam pendidikan anak? Karena kita hidup seperti yang kita katakan tadi, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan. Kemaksiatan di zaman ini sepertinya sulit sekali dibendung. Dan bahkan terkadang kita merasakan kemaksiatan itu sulit banget diatasi, terutama ketika kemaksiatan itu sudah menjangkiti anak kita. Meskipun kita sudah berusaha keras, anak kita di sekolah Islam, bahkan ada orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, gitu. Tapi godaan di mana? Ya, fitnah itu di mana? Ketika kita sudah memberikan pengawasan yang ketat di rumah, sekolah sudah memberikan pengawasan yang ketat di sekolah, tapi kita tidak bisa 100% 24 jam terus mengawasi putra putri kita. Kemaksiatan itu selalu merang-rang mereka. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita ini hidup di zaman yang perkara-perkara syubhat itu bertebaran. Perkara-perkara syahwat itu menggoda. Kita hidup di zaman seperti ini. Tanpa disadari, kita aja sebagai orang tua terkadang terbawa ke dalam perkara-perkara syubhat. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tergoda dengan perkara-perkara syahwat. Kalau kita aja sebagai orang tua begini
kita adalah anak kita. Maka kita butuh Allah. Libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan, kemaksiatan yang sulit sekali dibendung, apalagi di zaman sekarang yang teknologi sangat canggih. Fitnah terbesar buat kita sekarang. Fitnah terbesar kita sekarang apa? Gadget, internet. Kita mau akses apa saja bisa. Kita mau dapatin apa aja bisa. Kita mau akses kebaikan bisa. Kita mau akses keburukan bisa. Kita mau mendapatkan kebaikan bisa. Kita mau mendapatkan keburukan bisa. Dan kita harus jujur dengan keadaan ini. Ini tidak bisa terhindarkan zaman yang terlalu. Apalagi buat anak-anak kita. Ini fitnah yang sangat besar. Maka dari itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan beberapa bentuk. Yang pertama, tentunya hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, hampir di setiap waktu, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, kita selalu membaca dan mengucapkan pernyataan kita untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak 17 kali kita memintanya, dan kita berikrar dengannya pada setiap rakaat salat kita. Yaitu ketika kita membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami nasta'in, memohon pertolongan, meminta pertolongan agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terus terjaga dari keburukan, mendapatkan manfaat. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang mereka punya semangat untuk mendapatkan kebaikan, maka mereka tidak akan mendapatkan kebaikan itu kecuali dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah bisa. Seorang muslim yang punya semangat untuk mendapatkan kebaikan, baik kebaikan buat dirinya ataupun juga kebaikan buat keluarganya, kebaikan buat istrinya, kebaikan buat anak-anaknya, maka mereka tidak akan pernah mendapatkannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang masyhur, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kamu ala ma yanfa'u, terhadap apa yang bermanfaat buatmu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita meminta pertolongan? Meminta pertolongan kepada makhluk itu ada beberapa keadaan. Kalau kita meminta pertolongan kepada makhluk yang mereka tidak mampu apa-apa, ini sama dengan sia-siaan. Kalau kita meminta pertolongan kepada makhluk yang mereka mampu berdasarkan kemampuannya sebagai manusia, itu boleh. Tapi meminta kepada makhluk dalam urusan hidayah atau taufik, tidak ada. Itu cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan Allah pada setiap urusan kita. Mintalah pertolongan Allah dalam mewujudkan pendidikan yang baik buat anak-anak kita, dalam membimbing mereka pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu hadis yang masyhur juga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW menitipkan pesan-pesannya kepada beliau radhiyallahu anhuma,
kalimat-kalimat yang bermanfaat. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada poin yang tadi kita sebutkan, kita ingin apa yang lemah. Poin yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Allah tadi? Karena kita adalah orang tua yang lemah. Maka kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada pertolongan makhluk itu terbatas. Kayak misalnya kita kerjasama dalam pendidikan anak kita dengan sekolah. Apakah bisa sekolah memantau pendidikan murid-muridnya 24 jam? Enggak. Guru-guru di sekolah juga punya urusan. Nggak bisa. Maka kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan anak kita? Kalau tadi kita sebutkan sebab-sebabnya, kenapa kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan anak. Kalau ini kita membahas tentang bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan anak. Yang kedua, tentunya hendaknya kita meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pertama kita minta pertolongan Allah, maka mintalah kemudahan. Selanjutnya kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Agar supaya kita bisa senantiasa membimbing dan mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan saleh seperti yang kita harapkan. Karena sekali lagi kalimat yang kita ulang-ulang bahwa pendidikan anak ini tidak mudah. Ini tidak gampang, butuh perjuangan yang terus-menerus. Sehingga kita butuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat yang berkata kepada Dullani ala amalin, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar, itu dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Sahabat ini meminta ditunjuki oleh Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Tentunya ini adalah merupakan cita-cita setiap mukmin. Cita-citanya orang yang beriman adalah masuk surga dan terhindar dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Kata orang, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah meminta dan bertanya sesuatu yang besar. Ini bukan urusan yang gampang. Ini tidak mudah. Masuk surga, jauh dari neraka, ini bukan urusan yang sepele. Ini besar. Laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya, engkau telah meminta sesuatu yang besar. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Dan itu bisa menjadi mudah. Itu menjadi gampang bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam menjalankan urusan itu datang dari Allah. Maka kemudahan itu hendaknya kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bergantung kepada Allah dan meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ketika
urusan kita itu memang berat, urusan kita itu sulit, kita diberikan ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewatinya. Kita diberikan ya kemudahan untuk menjalaninya. Jadi itu cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata orang tentang bagaimana kita melewati ujian dalam hidup. Ya. Payung itu, hadirin Bapak Ibu jamaah dalam Allah, payung itu tidak bisa menghentikan hujan. Payung nggak bisa menghentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Sabar itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi dengan sabar kita bisa melewati ujian. Sampai di sini Pak? Payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi dengan payung kita bisa melewati hujan. Sabar tidak bisa menghentikan ujian. Urusan kita ini penuh dengan ujian, teman. Urusan anak, urusan istri, urusan keluarga, urusan kerja, urusan bisnis, urusan muamalah, urusan pertemanan, penuh dengan ujian. Tapi kita bisa melewatinya dengan kesabaran. Dan yang menjadikan kita bisa sabar adalah taufik dari Allah Subhanahu. Ya, sabar tidak bisa menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita bisa melewati ujian. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu. Kenapa kita butuh untuk meminta kemudahan dari Allah? Agar supaya kita bisa menjalankan amanah ini sesuai seperti yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan anak, yaitu hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat anak-anak kita agar mereka terhindar dari segala sesuatu yang buruk. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar anak-anak kita ini mereka tidak rusak agamanya, agar mereka dijauhi dari perkara-perkara yang bahaya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa buat anak-anak kita dengan doa yang berbunyi mu'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Allahumma barik fihi wa la tadurruh. Rasulullah SAW berdoa, dan ini disebutkan oleh para ulama adalah doa Rasulullah SAW untuk cucunya. Aku menyerahkan perlindunganmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan, min kulli syaitanin wahamah, dan binatang yang berbahaya, binatang yang membahayakan. Wa min kulli 'ainin lamah, dan dari segala pengaruh mata yang jahat. Ya. Allahumma barik fihi wa la tadurruh. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya dan jangan ya izinkan sesuatu yang membuatnya celaka. Ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita butuh kepada perlindungan Allah dari segala sesuatu yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran ada surat-surat yang kita meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan anak, yaitu tentunya dengan ini senjatanya kita.
Tadi mungkin sudah disebutkan oleh Ustaz Nasrullah, itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran sebaik-baiknya warisan buat kita, buat anak-anak kita. Dan di dalam Al-Quran kita itu diajarkan bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim saja, bapaknya para nabi dan rasul, ya, bapaknya para nabi dan dalam mendidik anak-anaknya, beliau berdoa kepada Allah. Rabbi ij'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Maka Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan waktu-waktu mustajab dan berdoa kecuali kita berdoa anak-anak kita. Jangan lewatkan. Dan kita sebagai orang tua punya senjata doa yang mustajab buat anak-anak kita. Ya, kita punya senjata doa-doa yang mustajab buat anak-anak kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang disebutkan tentang bagaimana kita hendaknya mendoakan anak-anak kita. Seperti tadi yang kita sebutkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk daripada anak-anak yang atau orang-orang yang saleh. Rabbi habli minas shalihin, doa Nabi Ibrahim. Kemudian juga ada doanya Nabi Zakaria alaihissalam, ya, agar mendapatkan anak yang saleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Kalau tadi doa Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Zakaria adalah di surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Begitu juga dengan doanya para ibadur Rahman, orang-orang yang beriman, agar mendapatkan anak yang saleh. Dalam firman Allah di surat Al-Furqan ayat 74. Surat Al-Furqan ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, istri-istri dan keturunan kami yang menyejukkan hati, menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan doa Nabi Ibrahim yang lain yang tadi kita sebutkan dari firman Allah di surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang-orang yang terus mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Begitu juga dengan doa Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa untuk Abdullah bin Abbas bagaimana? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepadanya pemahaman dalam urusan agama. Allahumma faqihhu fid din. Berilah pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Jadikanlah dia faqih dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Begitu juga dengan doa-doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya tambahannya adalah firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
tentang doa untuk memperbaiki keadaan keturunan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Surat apa? Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni, ya Allah, auzi'ni, ilhamkanlah kepadaku an ashkura ni'matak, untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu allati an'amta 'alayya, yang Kau telah anugerahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mal salihan, dan agar aku beramal saleh yang tardahu, engkau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah siapa? Dzurriyyatku, anak keturunanku. Doa huwa ibadah, doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah menjadikan orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya sebagai orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana di surat, yaitu surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah itu suka kalau terus diminta oleh yang baik. Allah suka. Allah suka kalau kita terus berdoa, karena itu menunjukkan kita ini orang yang butuh kepada Allah, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Makanya Allah suka ketika seorang hamba dia berdoa pada setiap urusannya atau untuk setiap urusannya. Ketika seorang bapak, seorang ibu berdoa untuk anak-anaknya, maka itu adalah bentuk dia melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anaknya. Ketika orang tua berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, maka itu adalah bentuk orang tua tersebut melibatkan Allah dalam pendidikan anak. Doa ini senjatanya seorang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang menyuruh kita berdoa, Allah juga yang berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan bahkan Allah menyatakan bahwa orang-orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah sebagai orang yang congkak sombong. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah, dia berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepadanya, disebut sebagai orang yang sombong dan congkak, dan mereka diancam sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi tugas kita sebagai orang tua di dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita kepada jalan yang benar, ini adalah sesuatu yang berat. Tapi insya Allah itu akan menjadi mudah ketika kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya. Serta yakinlah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengatur segala urusan. Maka semuanya akan menjadi mudah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya demikianlah materi kajian yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Dalam sudah 10:15.
Demikian materi yang bisa disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan maka kita silakan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz sudah memberikan tadi di sesi kedua ini. Mungkin ada dari beberapa yang pada Ustaz mungkin satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mendoakan anak Gimana? apabila kita mendoakan anak kita sebagaimana lafaz Sebagaimana Rasulullah SAW. Boleh. Ya, kita mendoakan anak-anak kita seperti doa Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan itu dalam doa yang baik. Maka kita boleh sebagai orang tua mendoakan dengan doa tersebut. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, dengan harapan anak-anak kita ini ya tumbuh sebagai orang yang berilmu sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini dikenal sebagai orang yang sangat faqih di kalangan para sahabat, padahal beliau adalah junior. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas itu masih belasan tahun. Itu menandakan bahwa boleh kita sebagai orang tua mendoakan anak kita seperti doa Rasulullah SAW ya untuk Abdullah bin Abbas. Apalagi kalau kita berharap anak-anak kita ini mereka adalah orang-orang yang faqih dengan agamanya dan paham betul tentang Al-Quran. Sebagaimana kita katakan dan pada sesi yang pertama dari Al-Quran adalah sebaik-baik warisan buat anak kita. Perlu bagi kita untuk mendoakan mereka dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjuki kepada kita jalan yang lurus dan diberikan keistiqomahan di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan salehah, sebagai anak-anak yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.